Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang pertama-tama kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayah kita dapat menonton acara pada hari ini. Teman-teman yang saya banggakan dan Bapak Muryadi yang saya hormati, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nafira Dewi Zulir Rahmatina, absen 20 kelas 11F sebagai moderator. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan bab 4, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Materi tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Tempat dan waktu dipersilahkan. Hai, kenalin, aku Jessica Istiana dari nomor absen 35. Aku dari kelas 11F. Di sini aku akan membahas sedikit tentang khutbah. Khutbah adalah pidato ceramah yang dilakukan di atas mimbar yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tujuannya untuk mengajak para jamaah mendengarkan khutbah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum khutbah yang diperintahkan dalam kitab suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, "Wa ma yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabili mu'minina nuwarihi ma tawalla wa nusulihi jahannam wa sa'at masyira." Dan yang terakhir, sebab-sebab melakukan khutbah. Yang pertama ada sholat Jumat. Khutbah adalah bagian wajib dari sholat Jumat. Yang kedua ada gerhana. Khutbah dilakukan saat salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Yang ketiga ada pernikahan. Khutbah nikah dilakukan untuk membekali pengantin dengan pemahaman tujuan pernikahan. Khutbah. Syarat-syarat khutbah ada 2 jenis, yaitu syarat khotib dan syarat materi khutbah. Yang syarat khotib adalah laki-laki yang sudah baligh, berakal sehat, dan suci dari hadas, menutup aurat dengan pakaian yang rapi, melaksanakan khutbah dengan berdiri dan duduk di antara kedua khutbah. Yang syarat materi khutbah ada materi khutbah harus mudah dipahami oleh jamaah, dan materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, materi khutbah mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Prilia Dulustari, saya dari absen 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan rukun khutbah. Apa sih itu rukun khutbah? Rukun khutbah artinya sesuatu yang harus dilakukan secara urut oleh seorang khatib yang sedang berkhutbah. Apabila seorang khatib tidak melakukan secara urut, maka khutbah tersebut tidak sah atau batal. Adapun rukun khutbah, yang pertama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua itu ada membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat yaitu ada membaca Al-Quran. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kelima yaitu pesan takwa. Memberikan pesan takwa di dalam berkhutbah kepada jamaah merupakan isi dalam berkhutbah. Pesan ini jangan terlalu panjang karena hanya akan menjadi pengantar tidur bagi jamaah. Sebaiknya pesan takwa itu singkat saja dan padat. Yang keenam yaitu ada membaca doa. Doa yang umum disampaikan oleh seorang khatib berisi permohonan ampun segala dosa-dosa umat Islam yang beriman.
baik laki-laki maupun perempuan yang sudah meninggal maupun masih hidup. Nah, rukun khutbah ini wajib dilakukan secara urut. Apabila seorang khotib dengan sengaja tidak melakukan secara urut, maka khutbah tersebut tidak sah atau batal. Terima kasih. Macam-macam khutbah. Khutbah Jumat dilakukan sebulan setelah Jumat. Khutbah Idain dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah lainnya meliputi khutbah setelah sholat istiqoroh, sholat gerhana, dan akad nikah. Hikmah khutbah adalah menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada jamaah, menjadi media dakwah Islam, menentukan keabsahan ibadah tertentu, memperluas jaringan amar ma'ruf nahi munkar. Tablik. Secara bahasa, tablik berarti menyampaikan. Secara istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tablik. Pelaku tablik disebut mubalik untuk laki-laki atau mubaligha untuk perempuan. Dalil dari Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Ali Imran surat 110 yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik karena mereka menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf, menengah, kemungkinan nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Dalil dari hadis terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Hadis ini menekankan pentingnya menyampaikan ajaran Islam meskipun hanya sedikit. Pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengajak atau seperti memanggil secara istilah oleh kepada kepada sesuatu untuk mengajak orang lain ke jalan yang pertama adalah sesuai Al-Quran dan hadis Rasulnya. Kebahagiaan dunia akhirat. Untuk dalil perintah dakwah. Perintah untuk berdakwah terdapat dalam Al-Quran, di antaranya yang diriwayatkan oleh ayat 125 ayat ini sampaikanlah ajaran Islam dariku manusia berjalan Tuhan ayat memberi peringatan, perintah untuk memberi peringatan kepada debat dengan cara yang sama. Bagaimana kedua adalah Quran Surat Ali Imran ayat 10. Ayat ini menyebutkan ayat umat Islam adalah umat terbaik karena menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sesungguhnya peringatan sebab-sebab perintah dakwah. Perintah untuk menjadi orang yang beruntung. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perintah untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Terdapat perintah untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu, persamaan dan perbedaan khutbah dan tablik. Bahasa dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti keduanya merupakan kegiatan amar ma'ruf upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang ajaran Islam Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan. Perbedaan khutbah dilakukan oleh laki-laki dan perintah untuk berdakwah terdapat dalam Al-Quran, sementara di antaranya dapat dilakukan surat laki-laki maupun ayat 125. Ayat ini menggantikan tidak merayu manusia ke jalan Tuhannya. Khutbah adalah meningkatkan takwa, sedangkan tujuan tablik adalah mengajak manusia mengikuti jalan yang benar. Kedua adalah Quran Surat Ali Imran ayat 10. Ayat ini tablik adalah hikmah umat Islam adalah umat terbaik karena menyuruh berbuat kebaikan dan nilai kebenaran Islam kepada umat dakwah. Perintah untuk menjadi orang yang beruntung. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran dalam ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Manusia termasuk Nabi Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang lain hanya diberikan Allah kepada untuk siapa yang dikehendakinya. Berdasarkan kesiapan orang tersebut untuk menerimanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 28-56. Tugas Rasul adalah menyampaikan risalah
seorang rasul memiliki amanat untuk menyampaikan ajaran yang diturunkan oleh Allah. Jika tugas ini tidak dilaksanakan, maka risalah tersebut dianggap tidak tersampaikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Dakwah mengajak menyembah Allah dan menjauhi takut. Dalam berdakwah, dai bertugas mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi segala bentuk takut atau sesembahan selain Allah. Sejak dahulu setiap umat telah diutus seorang rasul untuk menyerukan hal ini. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Persamaan ketiganya adalah kegiatan untuk mendakwakan ajaran Islam membutuhkan keteladanan dan pelakunya menjanjikan keberuntungan dan sumber materinya berasal dari Al-Quran dan hadis. Perbedaan khutbah pelaku harus laki-laki terkait oleh rukun khutbah menggunakan mimbar dan berkaitan dengan ibadah tertentu. Tabligh dan dakwah boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tidak terkait rukun. Boleh menggunakan mimbar atau tidak, dan tidak selalu berkaitan langsung dengan ibadah tertentu. Hikmah dakwah menjadikan salat terhadap nilai-nilai, memperkuat dan mempersatukan umat Islam, menjadikan nilai-nilai sebagai rahmat umat dan menjadikan kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi tersebut. Jika ada yang belum bisa dipahami, silahkan bertanya. Dari materi tersebut bisa kita simpulkan bahwa penyebaran Islam harus dilakukan dengan santun dan damai melalui metode dakwah, khutbah, dan tabligh dengan menekankan pentingnya akhlak mulia. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara yang lembut, tidak merusak, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Jika ada kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.